Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati pula, dan saudara tim oposisi. Saya Yudhistha Widya Pramana sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Baik, sebagai negara berkembang, negara memiliki berbagai strategi yang memungkinkan negara tersebut untuk membangun ekonomi nasionalnya. Dalam status quo, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam globalisasi menjadi minat berbagai negara maju hingga negara berkembang saat ini. Sehingga seluruh negara saat ini memiliki potensi dan kesempatan yang sama besarnya dalam mengembangkan teknologi yang dimilikinya. Juga pasar internasional bidang teknologi sendiri menjadi sangat besar dengan adanya fokus berbagai negara saat ini. Baik, alasan mengapa kami berpendirian teguh dalam mendukung mosi ini kali ini, yaitu karena kami melihat berbagai bidang-bidang lain membutuhkan perkembangan dan perhatian yang besar pula daripada hanya terus memfokuskan pada sumber daya kelautan. Kami percaya bahwa negara dapat menjadi negara maju tidak hanya melalui strategi ekonomi biru. Oleh karena itu, kami membuktikan bahwa negara dapat maju dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, strategi biru mengandalkan sumber daya kelautan yang dimiliki negara dalam membangun ekonomi nasional. Sehingga dalam argumen saya kali ini, sumber daya kelautan yang dimiliki negara masih dijalankan sebagaimana mestinya. Namun perbedaannya adalah sumber daya alam tersebut tidak menjadi kunci utama atau pilihan utama yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Baik, dalam argumen saya ini, saya menekankan sekali lagi bahwa pertama, argumen dan kasus ini tidak mengandalkan potensi maritim sebagai kunci pembangunan ekonomi nasional secara langsung seperti strategi biru sebagai contoh. Namun kami masih menggunakannya secara cukup demi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kami, tentunya juga berbagai hal lain. Kedua, sebagai negara berkembang kami mengedepankan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dari negara kami, karena kami melihat bahwa bidang ini memberikan dampak yang sangat besar dan semakin meningkatnya dalam jangka waktu yang panjang pula. Baik, beberapa mekanisme yang saya tawarkan sebagai tim pemerintah, yaitu pertama, 20% dari total anggaran pemerintah akan dialokasikan dan dikhususkan dalam meningkatkan pembelajaran ilmu bidang teknologi. Kedua, pemberian suntikan dana kepada berbagai usaha privat yang berbasis teknologi. Dan ketiga, mengedepankan ekspor dan impor produk pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan relasi dengan negara lain seperti ASEAN sebagai contohnya. Baik, memasuki argumen saya membawakan 2 poin penting sebagai argumen saya, yaitu pertama, peningkatan bidang teknologi secara signifikan demi pembangunan ekonomi nasional. Masih banyak potensi dari negara berkembang yang belum digali dan dikembangkan secara maksimal. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam status quo, bahwa setiap negara memiliki potensi yang sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, negara berkembang dapat saja menjadi negara maju dengan teknologinya. Tidak hanya harus berfokus pada potensi sumber daya maritimnya. Dengan berbagai pengembangan teknologi dari berbagai bentuk fisik hingga berbagai software, hal itu dapat menjadi andalan dalam pengembangan ekonomi saat ini. Yang kedua, negara difokuskan dalam membangun relasi dengan negara lain. Selagi negara berkembang dengan potensi maritim tinggi, kita dapat mengandalkan potensi tersebut sebagai kunci utama membentuk relasi dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Hubungan dari relasi ini dapat sangat dimanfaatkan dalam berbagai bidang lainnya yang belum memiliki peningkatan yang signifikan seperti poin pertama dari argumen saya. Berbagai bidang yang dapat kami manfaatkan adalah, yaitu pertama, studi banding, memodifikasi, dan menerapkan program pembelajaran pada anak-anak sebagai masa depan dari negara. Kedua, kerjasama dalam bidang teknologi sebagai penuntun atau pembekal ilmu bagi anak-anak muda pengembang teknologi dalam negara, yang mana ilmu-ilmu tersebut merupakan ilmu-ilmu baru dari negara-negara maju. Ketiga, bidang lain seperti industri dan perdagangan. Dalam bidang ini kita dapat menciptakan hubungan dan kontrak dagang dengan berbagai negara dalam relasi kita dengan produk-produk yang kita ekspor dari negara kita yang diutamakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Produk-produk tersebut dapat berupa barang-barang sehari-hari, bahan makanan, hasil tanam dan kebun, hingga produk-produk teknologi. Baik, saudara dari tim oposisi mungkin saya akan datang dengan argumen bahwa mengapa hanya berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jika sudah jelas bahwa negara memiliki potensi yang besar dalam bidang maritim. Baik,
membidas pernyataan tersebut, kami dari tim pemerintah menyatakan bahwa kami tidak ingin mengandalkan bidang maritim sebagai kunci utama pembangunan ekonomi nasional. Namun kami tidak mengatakan bahwa bidang maritim akan sepenuhnya ditutup. Tentu saja kami tetap memerlukan potensi maritim, hanya saja kami tidak mengandalkannya secara langsung sebagai pembangunan ekonomi nasional. Mengapa kami merasa bahwa argumen kami lebih baik daripada argumen saudara tim oposisi? Baik, Dewan Juri yang terhormat. Konteks kali ini saya membicarakan mengenai dampak yang diberikan dalam berbagai dekade ke depan. Saudara tim oposisi tentunya akan memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki negara. Namun jika kita telaah lagi, Dewan Juri yang terhormat, jika kita memfokuskan hanya dalam bidang maritim, apa yang akan terjadi dalam ekosistem maritim itu sendiri? Baik, potensi negara memang sangat besar dalam bidang maritim. Namun jika negara secara besar-besaran memberikan suntikan dana terhadap bidang tersebut, terhadap berbagai dan usaha milik privat dalam pasar maritim dan penyediaan aset lainnya, tentu itu memberikan dampak negatif dalam ekosistem maritim itu sendiri. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Karena potensi maritim yang besar ini kita tidak mengetahui sampai mana batasnya, Dewan Juri yang terhormat. Status quo saat ini menunjukkan potensi yang sangat besar, namun jika kita terus-menerus memfokuskan dalam bidang ini tentunya menjadi overuse atau penggunaan secara berlebihan. Dalam situasi terburuk, ketika bidang maritim atau potensi maritim kita sudah mulai pudar, namun di saat seperti itu kita tidak memiliki pilihan lain atau bidang lain yang dapat kita andalkan, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, mengapa argumen saya lebih efektif dalam kasus ini? Karena berdasarkan status quo bahwa negara-negara lain mulai berubah fokusnya sedikit demi sedikit ke arah bidang teknologi. Bahkan negara-negara maju atau negara-negara besar dalam bidang teknologi sudah jauh mengungguli dari standar globalisasi saat ini. Seperti mereka sudah mulai mengembangkan Internet of Things seperti AI atau kecerdasan buatan, robotik, dan berbagai hal lainnya seperti Metaverse. Sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Terima kasih.